Halo, perkenalkan nama saya Jumelty Bungan Rara dengan NIM 19506005, kelas B Pendidikan Kimia semester 4. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep mol pada mata kuliah pembelajaran mikro. Tujuan pembelajaran pada materi ini yaitu pertama, menjelaskan pengertian mol dari data yang diberikan. Kedua, menentukan massa suatu unsur dan senyawa yang diketahui AR atau MR-nya. Yang ketiga, menghitung volume molar gas yang diketahui molnya. Nah, yang pertama, apa itu mol? Nah, mol merupakan satuan yang menyatakan jumlah partikel. Nah, partikel ini dapat berupa atom, ion, maupun molekul. Konsep mol didukung oleh adanya bilangan Avogadro yang ditemukan oleh fisikawan Italia bernama Amadeo Avogadro. Bilangan Avogadro menyatakan bahwa dalam 1 mol zat terdapat partikel sejumlah 6,02 dikali 10 pangkat 23. Di sini ada hubungan antara mol dengan massa, mol dengan jumlah partikel, dan mol dengan volume. Nah, pertama, hubungan mol dengan massa. Ketika kita ingin mencari mol, maka rumus yang digunakan adalah massa dibagi dengan AR atau MR. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari massa, maka rumus yang digunakan adalah mol dikali dengan AR atau MR. Kedua, hubungan antara mol dengan jumlah partikel yaitu ketika kita ingin mencari mol, maka rumus yang digunakan adalah jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari jumlah partikel, maka rumus yang digunakan adalah mol dikali dengan bilangan Avogadro yaitu 6,02 dikali 10 pangkat 23. Yang ketiga, hubungan antara mol dengan volume. Ketika kita ingin mencari mol, maka rumus yang digunakan adalah volume dibagi dengan 22,4. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari volume, maka rumus yang digunakan adalah mol dikali dengan 22,4. Nah, itu adalah hubungan antara mol dengan massa, mol dengan jumlah partikel, dan mol dengan volume. Selanjutnya kita masuk dalam massa molar. Nah, kira-kira apa itu massa molar? Massa molar adalah hubungan antara jumlah mol dengan massa zat. Massa molar adalah massa 1 mol zat yang secara praktis besarnya sama dengan AR atau MR zat tersebut dan dinyatakan dalam gram. Dari hubungan antara jumlah mol suatu zat dengan massa zat, dapat dirumuskan hubungan antara massa zat, jumlah mol zat, dan MR atau AR zat sebagai berikut. Massa molar sama dengan AR atau MR zat dalam gram. Nah, ketika kita ingin mencari mol, maka rumus yang digunakan adalah massa dibagi dengan MR atau AR. Selanjutnya, ketika kita ingin mencari massa, maka rumus yang digunakan adalah mol dikali dengan MR atau AR. Nah, saat ini kita akan masuk dalam contoh soal. Contoh soal yang pertama, memfokuskan pada pertanyaan. Indikator soal, disajikan sebuah aturan karbon tetrafluorida atau CF4 dalam 176 gram agar siswa dapat menentukan jumlah mol dari karbon tetrafluorida tersebut. Nah, soalnya yaitu hitung jumlah mol karbon tetrafluorida atau CF4 dalam 176 gram CF4. Pilihan jawabannya yaitu yang pertama 1 mol, B 2 mol, C 3 mol, D 4 mol, dan E 5 mol. Nah, untuk mencari jawabannya yaitu pertama kita tentukan dulu massa relatif atau MR dari CF4. Nah, MR dari CF4 ini adalah ARC ditambah dengan 4 dikali AR dari F sama dengan 12 gram per mol dikali 4 dikali 18,9 gram per mol. Nah, 12 ini didapat dari ARC.
kemudian 18,9 adalah air dari F. Dapatnya 88 gram per mol. Selanjutnya, kita sudah dapat menentukan jumlah mol dengan membagi massa zat dengan mR dari CF4. Mol CF4 sama dengan massa CF4 dibagi dengan mR CF4. Nah, diketahui dalam soal massa CF4 adalah 176 gram. Kemudian mR dari CF4 kita dapat 88 gram. Nah, maka massa dari CF4 dibagi dengan mR dari CF4 yaitu 176 dibagi dengan 88 dapat 2 mol. Jadi, jawaban yang tepat yaitu B, 2 mol. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh soal yang kedua, yaitu menganalisis argumen. Indikator soal, disajikan sebuah konsep sebanyak 84 gram KOH dengan mR 56 dilarutkan dalam 750 ml air untuk menentukan konsentrasi larutan agar siswa dapat memberikan alasan yang mendukung argumen yang diberikan. Nah, soalnya yaitu sebanyak 84 gram KOH dengan mR 56 dilarutkan dalam 750 ml air. Tentukanlah konsentrasi larutan tersebut. Pilihan jawabannya yaitu A. 2M, B. 5M, C. 7M, D. 9M, dan E. 11M. Nah, diketahui massa KOH sama dengan 84 gram. mR dari KOH sama dengan 56. Volume air 750 ml. Yang ditanyakan molaritas atau konsentrasi. Nah, molaritas sama dengan massa dari KOH dibagi dengan mR KOH dikali 1000 dibagi volume air. Nah, diketahui massa KOH sama dengan 84 gram, mR KOH sama dengan 56 dikali 1000 per volume dari air 750 ml. Nah, sama dengan 1,5 dikali 1,33 dapat 2M. Jadi jawaban yang tepat pada soal yang kedua ini adalah bagian A, yaitu 2M. Nah, kita masuk dalam contoh soal yang ketiga, yaitu menentukan kesimpulan. Indikator soal, disajikan sebuah pernyataan untuk mengonversikan 5,3 kali 10 pangkat 25 molekul karbon dioksida ke dalam jumlah mol agar siswa dapat menentukan solusi yang tepat untuk memecahkan masalah yang disajikan dan dapat memberikan alasannya. Soalnya yaitu, konversikan 5,3 dikali 10 pangkat 25 molekul karbon dioksida ke dalam jumlah mol. Pilihan jawabannya yaitu A. 80 mol, B. 82 mol, C. 84 mol, D. 86 mol, dan E. 88 mol. Nah, untuk mengubah jumlah partikel ke dalam bentuk mol, kita akan menggunakan variabel bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro memiliki nilai 6,02 dikali 10 pangkat 23 yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan. Mol CO2 sama dengan jumlah partikel CO2 dibagi dengan bilangan Avogadro sama dengan 5,3 dikali 10 pangkat 25 dibagi dengan 6,02 dikali 10 pangkat 23 sama dengan 88 mol. Jadi, sebanyak 5,3 dikali 10 pangkat 25 partikel molekul karbon dioksida memiliki jumlah 88 mol. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian E. Selanjutnya, kita masuk dalam contoh soal yang keempat, yaitu mendeskripsikan. Indikator soal, disajikan sebuah pertanyaan berdasarkan konsep mol agar siswa mampu mendeskripsikan cara mencari massa suatu zat berdasarkan rumus mol.
Soalnya yaitu massa dari 1 mol garam NaCl dengan air Na 23, air dari Cl 35 adalah bagian A 585 gram, B 58,5 gram, C 5,85 gram, D 0,585 gram, dan E 0,0585 gram. Nah, pertama kita mencari MR dari NaCl. MR NaCl yaitu air dari Na ditambah air dari Cl. MR NaCl sama dengan 23 ditambah 35,5 dapatnya 58,5. Tahap kedua, menentukan rumus dari massa yaitu mol sama dengan massa dibagi dengan MR. Sehingga untuk mencari massa sama dengan mol dikali dengan MR. Nah, massa NaCl sama dengan mol dikali dengan MR. Nah, mol diketahui 1 dan MR dari NaCl sama dengan 58,5. Maka massa dari NaCl sama dengan 58,5 gram. Sehingga nilai massa yang didapat dari 1 mol garam NaCl adalah 58,5 gram. Jadi jawaban yang tepat adalah bagian B.